Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Alhuri. Lagi sibuk nggak nih Bu? Aku ganggu nggak ya? Biasa kegiatan sehari-hari sih, nggak terlalu sibuk. Kenapa Oke. Bu Alhuri? Kira-kira aku mau sharing-sharing nih sedikit. Bisa nggak Bu? Ada waktu nggak? Oh, boleh, boleh Bu. Jadi tujuan Ibu apa nih sharing kali ini? Oke. Gini ya Bu Lia, tujuan saya itu kemari saya ingin menceritakan terkait murid saya ini. Jadi dia itu belum mempunyai kesadaran diri atas hal atau tindakan yang positif. Jadi dia tuh lebih banyak melakukan tindakan-tindakan negatif. Tapi kenyataannya itu jadi ada beberapa anak rasa terganggu gitu dengan kejahilan dari anak ini. Jadi murid ini tuh nggak bisa diem banget dan jahil gitu ke teman-temannya. Terus temannya ini pun melapor ke saya dan bahkan bukan hanya temannya aja sih Bu, guru-guru pun beberapa guru juga cerita ke saya dan saya tuh bagaimana ya yang harus saya lakukan gitu. Saya udah tegur anak tersebut, tetapi sama juga sih Bu, belum ada perubahan juga gitu. Jadi selama KBM di kelas dia tuh bukan memperhatikan gurunya, tetapi Ya, malah jahilin atau isengin ya, temennya gitu ya? ya benar Bu. Ini anaknya memang luar biasa sih di kelas gitu. Jadi apa sih saya masih agak bingung gitu apa yang harus saya lakuin. Makanya ikut sharing-sharing. Makanya jadi ke Bu Alhuri itu banyak banyak aduan-aduan Hmm, dari guru-guru mapel lainnya gitu ya? baik, baik, iya. Iya. Mungkin ini Bu, apa ya, eee, Ibu mempunyai hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu nggak dalam meraih tujuan yang tadi Ibu ceritakan itu? Oh, baik, Bu. Menurut saya sih ya, hambatannya itu anak tersebut ini kurang bertanggung jawab, kurang disiplin. Contohnya dia sekolah tuh kadang pramuka, dia memakai kaos kakinya putih. Sedangkan kan harusnya Harusnya hitam. hitam, iya. Terus selain itu juga ketika upacara dia sering tidak pakai dasing, terus nggak pakai topi. Cuma yang paling sering ini sifat isengnya sih Bu, Iya, isengnya yang paling dominan ya? jadi mengganggu kenyamanan belajar teman-temannya gitu. Tapi tuh saya pernah tanya ya ke anak ini. Kenapa iseng gitu ya? Kan kadang Heeh, suka ini ya kita mhm. spontan aja gitu. Kenapa sih kamu suka iseng sama teman-teman kamu? Terus jawabannya, tangan saya kalau nggak iseng kayaknya nggak enak gitu Bu. Jadi harus melakukan kegiatan ketika pembelajaran gitu. Cuma kan kalau kayak Mhm, tek-tek apa ya, megang pulpen berisik. Cuma kan mungkin mhm, mengganggu ya teman mhm, lain gitu dan mhm. guru tersebut beberapa guru juga komplain terkait hal itu temennya lagi fokus dia nyoret-nyoret lah dia colek-colek temennya lah jadi isengnya itu sih Bu yang masih Mhm. Mungkin menurut menurut dia itu keisengan dia itu hanya bercanda gitu ya, hanya hanya, apa, mengalihkan keseriusan mereka. Cuman kan bagi bagi yang diisengin ya itu kan mengganggu banget gitu, ganggu mengganggu konsentrasi gitu. Terus, Ibu kan sudah mengetahui nih hambatan gangguannya yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan. Mungkin Ibu juga mempunyai solusinya, Bu, kira-kira solusinya seperti apa? paling gini kali ya Bu menurut aku ya aku bakalan nambah keyakinan kelas ya yang sudah dibuat Mhm, tahun pelajaran untuk memberikan kesadaran diri dan tanggung jawab siswa karena memang siswa ini bisa dilihat tanggung jawabnya belum ada lalu kesadaran dirinya pun juga belum ada dan mungkin memang gaya belajar anak ini yang kinestetik ya yang mhm, mhm, kita belajar harus mempraktikkan secara langsung dan mungkin teman-teman mhm. beberapa guru teman-teman kita di sini belum paham gitu terkait gaya belajar anak ini mungkin mengganggu ya cuma kita juga harus seharusnya kita memberikan Mewadahi, heeh, memfasilitasi, memenuhi kebutuhan fasilitasi dia baik sebagai seorang kinestetik ya, Bu, ya? iya seperti apa cuma mungkin ya kita kan muridnya juga banyak agak ribet juga kali Mhm, ya. mhm. Jadi Iya. sebelumnya memang sudah dibuat keyakinan kelas berarti ya? Jadi Ibu tinggal menambahkan Sudah. saja? Iya Heeh, sudah dibuat Bu, seperti kesepakatan awal ketika tahun pelajaran awal sih Bu, gitu. mhm.
Mungkin juga ini ya Bu, mungkin juga dari guru-guru mapelnya tersebut, tidak semuanya memfasilitasi atau memetakan, gaya belajar anak Iya gitu ya? iya, Ya, jadi kayak belum mhm, tahu gaya belajar tersebut, ya mhm, akhirnya anak tersebut ya memang gaya belajarnya seperti itu, iya, dengan banyak gerak, melakukan aktivitas, jadi mungkin ya teman-teman yang lain terganggu juga gitu. mhm. Iya. Berarti, Ibu perlu ini ya Bu, perlu perlu strategi-strategi khusus tuh dari solusi tersebut tuh Bu. Kira-kira apa Bu strategi Ibu? Apa ya, saya sih rencananya tuh ingin, yang pertama mengajak bicara anak ini. Iya, heeh, secara empat mata mungkin seperti itu ya? Jadi dengan siswa yang bersangkutan, terus saya praktikan segitiga restitusi ini, jadi sehingga bisa mengetahui nih apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, Mhm, yang apa dia rasakan. Lalu mhm, yang kedua sih yang pasti pemanggilan orang tua ya Bu, karena mhm, sepertinya anak-anak ini tuh memang butuh perhatian lebih, dan entah memang di rumah dia kurang perhatian atau memang terlalu mendapat perhatian di rumah gitu. Jadi kan kita biar eh, dapat informasi ya terkait tingkah laku mhm, dari anak ini di rumah seperti apa, apakah sama atau tidak gitu dengan di sekolah. Terus yang ketiga ini saya sih ingin melibatkan siswa ini ya, melibatkan mhm, siswa ini dalam kegiatan. iya, mhm, Misalnya karena memang dia suka iseng gitu ya, kita memberikan fasilitas atau memberikan tanggung jawab kepada anak ini misalnya sebagai keamanan kelas. Jadi dengan iya, biasanya kan keamanan kelas ini yang jaga ketertiban, lalu kebersihan. Dengan kayak gini kan emang dibutuhkan banyak gerak ya, banyak mhm, aktivitas. Jadi mungkin mhm, dengan melakukan hal ini anak tersebut dapat menyalurkan walaupun memang belum maksimal ya Bu. Tapi mhm, selain itu juga sih paling eh, ketika misalnya ada guru membutuhkan bantuan dia untuk mengambil buku di ruang guru, mhm, ambil buku membagikan buku teman-temannya gitu ya? membagikan buku teman-temannya kan dia bergerak nih otomatis Heeh, jadi kita mengusahakan dia supaya banyak bergerak ketimbang duduknya dan jahilin temennya gitu ya? iya iya benar. Mhm, Jadi dengan kayak gitu kan anak itu mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri gitu sih Bu. mhm. Dan tadi mengenai strategi Ibu yang kedua tuh kan, pemanggilan orang tua ya, iya tuh Bu, Ya, bisa jadi dia itu di rumah, selalu terlalu terlalu banyak perhatian dari orang tua atau sebaliknya. benar Bisa sekali. bisa, bisa terlalu banyak perhatian juga jadi dia, oh dia anak ini megang apa, "Oh jangan jangan, nggak usah ibu aja. Oh Mm, jangan nanti pecah, kamu jangan cuci piring nanti pecah." Bisa juga seperti itu ya? benar Bu. Heeh, jadi dia lebih jadi mau aktif di rumah nggak bisa, jadi lebih ininya di sekolah gitu. Ya, bisa jadi Bu, entah dia kurang perhatian atau memang berlebih perhatian gitu. Kita nggak Mhm, tahu betul Bu, dari orang tuanya ini gitu sih Bu rencana saya yang akan saya heeh. lakukan. Ya, dari ketiga strategi itu pastinya Ibu mempunyai ukuran keberhasilan ya, Bu. Iya, Apa ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang tadi itu? ukuran keberhasilan saya mungkin tidak langsung instan ya Bu ya, Mhm, dari mhm, betul perubahan Bu, mungkin proses ya? proses dan bertahap gitu ya Bu. Yang pasti ukuran Mmm, keberhasilan saya itu ketika siswa ini tidak menunjukkan lagi keisengannya, dia mhm, mempunyai tanggung jawab dan aktif positif di kelas ya, bukan aktif untuk melakukan hal yang mengisengi temannya ataupun mengganggu KBM di kelas gitu Bu sih Bu. mhm, Harapan saya mhm, semoga bisa terlaksana gitu. oke. Nah, untuk keberhasilan itu mungkin, harus mempunyai komitmen yang kuat ya, Bu, ya. Iya, Kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang tadi itu apa, Bu? komitmen saya itu yaitu agar murid tersebut bisa menjadi lebih disiplin dengan lengkap memakai atribut setiap hari, Mhm, seragam sesuai hari. Yang pasti dia itu dengan kayak gitu akan memunculkan rasa tanggung jawab dan pasti dia harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan teman-temannya. Lalu selain itu juga dengan berkolaborasi dengan orang tua serta wali kelas dari anak tersebut. Karena bagaimanapun wali kelas ini orang tua dia di sekolah gitu kan. Cuma beberapa guru bukan cerita ke wali kelas, malah ceritanya ke saya gitu. iya, Jadi biar sama-sama wali kelas mendukung, guru BK-nya mendukung, serta dengan orang tuanya sih mendukung gitu. iya, Gitu sih.
Jadi berarti ada ini ya Bu, ada pihak-pihak yang harus membantu dari komitmen Ibu itu supaya ukuran keberhasilan Ibu maksimal tercapai Bu. Kira-kira siapa aja tuh Bu? Yang pasti pertama dari wali kelas Mhm, dan rekan guru mata pelajaran yang lain biar beliau-beliau ini juga memahami bahwa mungkin gaya belajar dari anak ini berbeda dari teman-teman yang lain serta yang pasti orang tua ya karena memang mhm. kami kan di sekolah hanya Pasti tidak terlepas orang tua itu ya Bu ya? hanya Mhm. beberapa jam saja di sekolah sedangkan di rumah kan dia lebih lama bersama orang tuanya dengan saling berkolaborasi semua mudah-mudahan sih ya bisa berjalan dengan baik dan terjadi perubahan dari anak tersebut. Mhm. Walaupun sedikit demi sedikit ya Bu ya? Tidak langsung tetapi berproses, Proses heeh. bisa Malah kalau langsung kita yang heran sendiri, yang iya kaget sendiri, kok bisa ada drastis, ada iya apa gitu, mhm. ada apa Nah dah mungkin Bu dari tadi kan kita udah, eee, ngobrol banyak ya, iya kemudian, kira-kira Ibu ada tindak lanjut lagi nggak dari setelah sesi ini Bu? setelah sesi ini sih paling kalau misalnya ada perubahan dari anak tersebut pasti saya akan apa ya ceritakan lagi gitu Mhm, sharing-sharing lagi dengan Ibu Lia. Cuma mhm. dari gambaran tindakan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya ini yaitu apabila nanti ketika aksi ini sudah berjalan dan uh, sudah terjadi sedikit perubahan dari anak ini, saya akan berbagi info atau berbagi cerita lagi sih ke ibu gitu. Mhm, ya, saya doakan Bu Alhuri semoga rencana Ibu, strategi Ibu berjalan dengan baik, kemudian, komitmen Ibu dengan anak tersebut, dengan orang tua tersebut juga, berkomitmen penuh, berkomitmen kuat gitu ya Bu, supaya tujuannya tercapai. Iya, terima kasih Bu Lia. Baik Bu, sama-sama. Semoga kegiatan yang Ibu lakuin lancar. Maaf ya aku sudah ganggu. Tidak apa-apa Bu Alhuri. Baik, silakan dilanjut Ibu. Ya Bu, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Alhuri, bagaimana kabar Bu Alhuri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Lia. Aku sehat, saya sehat. Ibu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga, sedang dalam keadaan baik Bu Alhuri. Oh, tapi kok saya lihat kayaknya agak kurang bersemangat gitu ya Bu ya. Iya sih Bu, memang gimana ya, ada sedikit permasalahan sih yang terjadi di peserta didik, di peserta didik saya. Kebetulan saya mau bicarakan juga nih dengan Bu Lahuri. Kira-kira Bu Lahuri berkenan tidak ya? Oh gitu. Boleh boleh Bu. Kebetulan aku juga lagi senggang kok Bu. Kira-kira apa sih tujuan Bu Lia dari pembicaraan atau pertemuan kita hari ini? Semoga saya dapat membantu ya. Oke, tujuan saya sih di pembicaraan ini, di pertemuan kali ini, saya menginginkan peserta didik saya ini menjadi peserta didik yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, tugas yang diberikan, kemudian tugas yang dibawa pulang juga sebagai tugas pekerjaan rumah dari sekolah yang didorong oleh motivasi dari dalam dirinya sendiri gitu. Baik. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi anak ini atau siswa Ibu ini tidak ada, bukan tidak ada ya, mungkin belum mempunyai motivasi intrinsik untuk mengerjakan tugas di rumah. Seperti itu ya, Bu. Betul, betul Bu. Jadi belum ada kesadaran dirinya gitu. Kira-kira ada nggak sih hambatan atau gangguan yang pernah menghalangi ataupun menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan atau meraih tujuan tersebut? Saya rasa sih ya Bu ya, yang menghalangi saya dalam mencapai tujuan itu, belum adanya rasa tanggung jawab pada diri anak itu sehingga sehingga ya belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas tugas-tugasnya yang diberikan dari sekolah ataupun tugas-tugas yang, dia bawa karena di sekolah belum selesai, seperti itu. Baik, kira-kira, ketika awal itu, sudah dibuat kesepakatan kelas, Bu? Sudah.
kesepakatan kelas sudah disepakati bersama-sama mengenai tugas PR, mengenai tugas di sekolah, itu sudah kita sepakati dan sudah dibuat kesepakatan kelas. Anak tersebut juga udah pernah saya tawarkan dengan restitusi segitiga restitusi, tetapi ya masih saja seperti itu, Bu. Oh, berarti kesepakatan kelas sudah, segitiga restitusi sudah, berarti sudah beberapa cara ya yang sudah Ibu lakukan Mhm, untuk memunculkan keinginan atau motivasi intrinsik dari mhm. anak tersebut. Lalu kira-kira apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi dari Ibu ini? Ini kan rencana rencana saya untuk mencapai tujuan ini kan saya mendapat membuat keyakinan kelas kan sudah tuh di awal tahun. Ya, Kemudian sudah. itu pun yang mereka harapkan kan sesuai sesuai apa yang mereka harapkan. Mungkin yang akan saya kuatkan untuk mencapai tujuan adalah saya akan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat sehingga lama kelamaan akan timbul rasa tanggung jawab yang didorong oleh motivasi dari dalam diri anak tersebut gitu. Kemudian saya mungkin juga akan berkolaborasi dengan orang tua mereka yang di rumah untuk memberikan motivasi agar bersemangat dalam belajar. Baik. Kalau untuk tadi Ibu bertanya ukuran Ya, keberhasilannya Bu ya? keberhasilan Ya, dari rencana. kalau ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya itu peserta didik saya menginginkan peserta didik itu bertanggung jawab atas tugasnya atau pekerjaan rumahnya yang diberikan dari sekolah. Oh, baik. Seperti itu ya, Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah melakukan kolaborasi dengan orang tuanya tersebut? Iya Bu, saya sudah berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut, sudah saya panggil secara individu, kemudian saya juga sudah memanggil bersamaan dengan komite kelasnya. Baik, baik, baik. Kira-kira dari hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut, menurut Ibu kira-kira nanti akan berhasil nggak sih, Bu? Dengan rencana aksi yang nanti akan Ibu lakukan gitu. Harapan harapan saya sih rencana aksi saya akan berhasil Bu. Baik, semoga kan niat baik positif ya, Bu ya. Karena memang kalau memang belum ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak ya kita mau sekeras apapun mendorong untuk melakukan tugas dan memang kalau misal dari rumah belum ada kolaborasi dari orang tua mungkin kita belum belum maksimal ya anak tersebut Iya betul Bu. mendapatkannya. Lalu kira-kira apa sih komitmen ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya ya dari rencana-rencana, dari strategi saya yang tadi saya sebutkan itu, saya melakukan kolaborasi dengan orang tua yang ada di rumah secara terus-menerus, secara intens, continue untuk memberikan motivasi agar bersemangat dalam belajar, kemudian agar orang tua tersebut juga selalu mengingatkan Baik. mau itu ada tugas atau tidak, tetapi selalu diingatkan. Sehingga lama kelamaan mungkin anak tersebut akan sedikit demi sedikit, walaupun tidak hasilnya tidak Langsung langsung gitu ya. terlihat, secara bertahap akan bertanggung jawab dengan kesadaran dirinya. Baik, semoga dengan rencana aksi Ibu ini pelan-pelan anak tersebut akan apa ya, Bu, ya, termotivasi dan ada Iya, keinginan gitu sampai tujuan saya tercapai, tercapai. tingkat keberhasilan saya tercapai. Iya, benar sekali, Bu. Karena mau bagaimanapun kalau tidak ada apa ya, kerjasama kita dengan orang tua, sulit juga Mhm, sih ya untuk mencapai mhm. rencana. Iya, saya dan orang tua juga perlu menjaga komitmen tersebut untuk mencapai keinginan. Baik, kira-kira siapa sih, Bu, yang dapat ngebantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Iya, yang pastinya orang tua murid di rumah. Baik, orang tuanya ya, Bu, yang Iya, berperan penting heeh, juga. betul. Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana sih dengan tindak lanjut dari sesi sesi coaching kita kali ini mungkin ya? Iya, sepertinya untuk sesi coaching kita hari ini sih, cukup ya Bu Aluri ya. Saya mulai ada gambaran nih apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, Kemudian, jika nanti dalam perjalanan yang saya lakukan itu
kurang berhasil atau mungkin ada hambatan lagi, mungkin saya bisa, sharing kembali ke Bu Baik. Alhuri ya. Baik baik baik, siap Bu Lia. Berkabar Mhm. aja ya Bu, Iya. semoga siswa kita ini bisa menjadi ke arah yang lebih baik dan motivasi intrinsiknya juga bisa mencapai agar ada apa, rasa tanggung jawabnya. Heeh, kesadaran dirinya. Iya, oke baik Bu Alhuri, terima kasih Ya atas Ibu, waktunya. selamat beraktivitas kembali. Ya. Paling bawah itu eh tentang Ibu, tentang aku ya. Kemarin kan sempat salah nih kita. Iya, nah ini di sini ya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Tadi kan, yang sesi pertama itu kan, aku coaching-nya ya? Mm-mm. Yang ini Ya, coaching-nya Ibu? aku Nah, heeh. coaching. Be Balik sih. iya, ini berarti kalau misalkan aku nulis nama CGP Bu Alhuri, Iya, berarti ini oh berarti ini dari oh iya jadi Bu, nanti punya aku kasih ke Ibu, punya Ibu kasih ke aku gitu kali ya? iya kan ya. Yang Iya bawah, dong, yang bawahnya doang mhm, ada yang atas sih juga Bu, yang 4 soal ini. iya iya. Nah ini mah kita udah kali ya, sesuai kali ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, udah Kemarin sesuai ya? Iya, paling diganti yang koneksi nggak Bu? Nggak usah. nggak iya diganti, sekarang kan lancar. Cuman Iya. tadi mungkin agak terlambat yang itu yang Ibu Alhuri lagi, itu nggak Iya. apa-apa diceritain aja kan? Telat masuknya Mhm, yang masuk perlu diperbaiki atau karena telat ada lagi. kegiatannya. Apa nih Bu ini? Mana sih Bu? Nomor apa? Ini yang Nomor 2. lebih biasa. Nah ini apa yang masih perlu diperbaiki? Apa ya? Gak apa-apa Searching. lagi. Masa nggak ada sih di itu? Di Mbah juga. Heeh. Refleksi diri latihan coaching. Pasti ada. Refleksi diri latihan coaching. Ini Bu Lia berarti nggak ngajar Bu? Enggak, tadi aku ini kan lagi sumatip. Jadi, Iya. yang pagi pulang jam 10, aku masuk jam setengah 11, pulang jam 2. Oh, udah pulang pas ya. Mhm, pas. Ada sih Bu di Google, tapi kok jawabannya kayaknya iya.
Huri, aku kan nambah kita di sini kita tambahin satu-satu aja. Jadi jawabannya Mhm. dua-dua. Nanti Bu Arhuri tinggal tinggal ini aja di sini, tinggal Ganti ya? tinggal cut-cutin di sini aja satu-satu gitu. Iya. Iya, Bu. Bu, kita kalau aksi nyata ini tuh kapan sih, Bu? Jangan aksi nyata dulu, demonstrasi kontekstual kita harus 3 CGP itu. Kalau luring kita berarti harus datang ke sekolahnya. Gimana? Kita Iya, coaching demonstrasi kontekstual. kita coaching begini dengan sesama CGP. Iya. Yang sekelompok kita atau yang boleh ada di sekolah? Nah, kayaknya yang sekelompok kita, kalau ada yang di sekolah mah enak. Terus kita keliling nih. Nah, makanya nanti ditanya deh, boleh dari sekolah sendiri nggak gitu. Aku lihat modul dulu, modul LMS. Kok PR banget ya? Memang, tapi Kalau LMS kayaknya sih ke teman di sini. tapi boleh online kali ya? Nggak boleh. Demonstrasi ya, kontekstual. Mm-mm. Terakhir tanggal 4. Makanya. Senin dong. Mm-mm. Bercanda aja. Iya Senin, bercanda aja deh. Bagaimana pelatih mengajukan pertanyaan? Oh, yang perlu diperbaiki adalah Oh, yang ini ya supervisi bagaimana akademik ya? bagaimana mengajukan pertanyaan. Bagaimana mengajukan pertanyaan? Supervisi Berobat untuk pasca. Karena demo sini untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi. yang dekat sekolah ibu, sekolah siapa aja Bu teman-teman? Ada temennya yang dari teman kamu juga deh kayaknya. Oh, yang sekolah Yang lah. ada pada coach atau coachi ini tergantung kitanya ya. Yang ada pada coach berarti ya yang nanya ya. Coach ya. Bu Ita ada temannya Pak Ode kayaknya. Pak Ode sekolah kamu kan? Oh, tapi kan harus yang sama sekelompok ini ya? Kayaknya. Nah, kalau aku baca di LMS sih. Dari teman-teman yang kita berenam siapa yang deket tuh? Iya, aku Pademangan nggak ada. Ibu Pademangan ya, bukan Iya. Tunjaringan ya? Bukan, aku Pademangan nggak ada. Paling yang deket Sunter. Sama Pak Daru kali ya? Enggak ya, Joy? Pak Daru Sunter, iya agak deket Pak Daru. Pak Mus sama kelompok sebelah boleh ya? Pak Mus 80 ya? Aku nggak tahu tuh Pak Mus 80, Sunter juga. Oh iya Pademangan ya, kalau aku Penjaringan, berarti aku deket ke Bu Helmi. Nah, kamu deket Bu Helmi, Pak Hasbi. Bu Helmi tuh. Ini apa Bu nomor 3 ya? Ini apa nih Bu? Sudah harus mempunyai ini dipresentasiin lain lagi nggak sih nih? Itu dari waktu sih masa tinggal 15 menit. Iya kayaknya enggak ya. Apa Bu, gituin aja kita. Ini di-upload nggak sih? Dipresentasikan ke CGP Bu. Kalau dari chatnya Pak Rois mah. Oh alah. Bu. Hai. Capek banget ya Allah. Sudah harus punya gambaran. Jangan lupa lembar refleksi diisi nanti dipresentasikan per CGP. Iya elah. Si Bapak nggak percaya banget sih.
Emang nggak percaya lah ibu yang Itu ngerjain di Google, Mbak, itu Bu, ada di Google, coba lihat. ada emang sama. Yang filenya script, ada ya? Ada, aku juga tadi buka nih. Kompasiana juga ada nih. Oh ya udah, ambil salah satu. Aku lagi nambah-nambah ini apa sudah harus mempunyai gambaran? Aku nunggu Apa itu aja nih? bu. Hmm? Iya. Saya udah Allah Akbar, terus tahu kita kudu ketemu. Kamu mah lagi S2 ya? Ya Iya, Bu ya? Ih, aku keren banget sih. bu nggak keren mumet bu, sumpah. Ih, keren tahu. Astagfirullahaladzim. Aku kalau tahu lolos CGP aku nggak ngambil kuliah dulu bu. Oh, itu dulu ya? CGP. Iya, aku kira nggak lulus di CGP ya. Ya udah aku ngambil lah kuliah. Ternyata kemarin aku UTS Sabtu, Bu. Sedangkan Hmm, kita kan sini PKKS, jam UTS setengah 4 sih. sama Rukol. Udah Udah kamu pulang duluan aja. sudah selesai kata Parois. Enggak apa-apa. Udah